hasil tes keluarga DNA Wali Songo. Yang pertama melalui Yisek J1, melalui Ancestry Inggris J1, 2 and 3 Jermani J1, Inavis Mabes Polri J1, Rumah Sakit Internasional Singapura J1, Expert DNA Dubai J1, Expert DNA tes Brunei J1. Kalau keluarga Wali Songo telah terbukti haplogrup DNA-nya J1 dan ada SNP SNP single nukleotida polimorfis keluarga Nabi Alul Bait Nabi, mana sekarang Pak Alun? Orang kalau benar Pak, tidak banyak mulut, tidak banyak cincong, mudah pembuktiannya. Hei, kamu katanya punya mobil, punya mana mobilnya? Ini ada suratnya, STNK-nya ada, BPKB-nya ada. Bayar pajak, bayar. Itu kalau orang benar punya mobil. Tapi kalau nggak punya mobil, gaya-gaya pada tetangganya, kamu ada mobil, bulet jawabannya. Ya seperti itu, Yahudi ini. Wali Songo, ada nasabmu, ada catatannya, manuskripnya ada. Kamu berani isbat, berani, lolos, Jena, lolos. Ini Pak, orang yang benar. Perjuangan ini bukan untuk rebutan nasab jadi keluarga cucu Nabi, tidak. Kalau perlu tidak ada yang jadi cucu Nabi di Nusantara ini. Kalau perlu tidak ada yang terbukti jadi cucu Nabi. Kalau itu nanti hanya melahirkan perbudakan, melahirkan rasisme, melahirkan arogansi nasab, melahirkan kapitalisasi dan perbudakan spiritual. Tidak perlu dan tidak penting cucunya siapapun. Ini kan karena keluarga Wali Songo dihina 200 tahun. Keluarga Wali Songo dibelokkan nasabnya ke Yaman. Menurut kitab namanya Samsud Dohiro, karangan Abdullah Al-Masyhur ya, Abdurrahman Al-Masyhur, yang ditahqiq oleh dia sahab. Menurut Van den Berg, jelas tertulis di situ kok. Menurut Van den Berg, katanya Wali Songo ke Yaman. Katanya Profesor Dr. Agus Sunyoto di dalam Atlas Wali Songo itu adalah apa? Spekulatif. Jelas kata-katanya, nasab rakitan spekulatif, jelas kata-katanya spekulatif. Beliau seorang pakar sejarah, meneliti manuskrip ke luar negeri, ke Leiden, ke Belanda, ke lain-lain. Beliau memahami tentang tes karbon dan lain-lain. Spekulatif nasab Wali Songo yang ke Yaman itu. Tetapi hasil dari isbat internasional jelas kok, keluarga Wali Songo diakui oleh nakoba-nakoba dunia. Pertanyaannya, hei Pak Alwi Yaman, yang mengaku cucu Nabi, yang menyombongkan sebagai cucu Nabi, yang menjual nasabmu untuk memakan darah dan keringatnya dan hartanya pribumi Nusantara, mana tes DNA-mu? Mana susunan nasabmu? Mana isbat internasionalmu? Kosong. Apakah masih kita percaya mereka sebagai cucu Nabi? Tidak. Jelas, orang benar itu jawabnya tegas. Kalau orang salah bulat, mertuanya ngomong kita harus tes DNA, mertuanya haram tes DNA. Nah ini mertua sama mantu kok bulat ini ya kan, ini menantu durhaka ini. Jadi itu jawabannya. Jadi terkait masalah Anda jadi muhibin atau mbak, itu beda urusan. Tetapi dalam narasi ini kita harus tegas. Jadi gini, antara habaib yang kasar maupun yang halus kita anggap sama dulu. Selama mereka menarasikan dirinya sebagai cucu Nabi, wajib kita mempertanyakannya. Siapapun dia, guru, misalkan guru kita pun, apakah saya tanya, apakah guru Anda maksum, terjaga dari noda dan dosa? Guru kita tidak maksum, mungkin salah. Pertanyaannya, bukankah Mbah Hasyim As'ari, Mbah Mun dan lain-lain, mereka kan selalu menjual itu. Kiai-kiai sesepuh kita dikatakan mengakui mereka sebagai muhibbin. Pertanyaannya sekali lagi saya katakan, apa sebutan mereka untuk kiai-kiai kita? Ahwal dan ajam. Apa ahwal itu? Katanya paman saudara dari ibu. Sebenarnya itu plesetan dari anjing. Bonden and verboden, apa? Anjing dan pribumi dilarang masuk. Itu adalah
peribahasa yang ditetapkan oleh Belanda ketika segregasi kelas di zaman penjajahan. Ajam apa? Orang di luar bangsa Arab. Loh, mereka loh yang bukan orang Arab, orang Kaukasus. Mereka itu orang Bani Khazar. Saya sudah menulis, coba dicari bahwa mereka adalah keturunan dari Khazar. Tes DNA mereka membuktikan itu. Situs DNA Yahudi membuktikan itu. Kemudian mereka menyebar ke semua bangsa. Mereka menjadi Yahudi Sephardic, Yahudi Askenazik, menjadi Yahudi Kaifen, Bene, Koji, Igbo, Alfa. Dan mereka datang ke Indonesia dibawa oleh siapa? Kitab Al-Istizadah karangan Alwi, ya, Muhsin bin Ali bin Abdurrahman bin Ubaidillah, cucu dari Mufti Tarim pada zaman itu, Abdurrahman bin Ubaidillah. Itu jelas-jelas mengatakan mereka 100% diangkut oleh Belanda. Bahkan mereka sangat tamak, sangat serakah, dan bahkan kemudian disayangkan oleh para ulama-ulama Hadramut sendiri. Ini yang nulis Pak Alwi sendiri ini, bahwa mereka menyayangkan kenapa kok mau bekerja kepada penjajah kafir harbi yang menjajah negeri muslim. Bahkan kemudian mereka mau menyuap ulama-ulama Tarim supaya melegalkan pernikahan rasisme atas dasar kafaah, bahwa perempuan-perempuan mereka haram hukumnya zina dikawin oleh di luar mereka, termasuk Baraja. Mana Baraja? Termasuk golongan Al-Irsyad. Padahal Baraja, Al-Katiri, At-Tamimi ini adalah asli Bani Quraisy keturunan Ismail. Tetapi ketika mereka datang ke Nusantara, mereka disuruh untuk mencium tangannya orang-orang Yahudi yang ngaku cucu Nabi ini. Pak, ini penipuan 200 tahun. Mohon maaf, tidak hanya Indonesia yang pernah mengalami seperti ini. Orang-orang Khazar mengaku sebagai cucu Nabi. Mereka membuat dinasti Fatimiyah. Rajanya bernama Ubaidillah Al-Habib. Itu suka menyodomi orang di tengah pasar. Baca kitab sejarahnya Larry Gornick. Gornick dari Koinuko, seorang Yahudi yang pernah diusir kabilahnya Nabi Muhammad. Dia seorang sejarawan dan seorang matematikawan. Baca dinasti Fatimiyah, bagaimana raja-rajanya, sultan-sultannya melakukan kebiadaban. Kemudian mereka menuhankan Ali. Mereka merofido Syiah, itu menjadi Syiah yang sangat-sangat menuhankan Ali. Mereka melencengkan ajaran Ahlul Bait Nabi menjadi ajaran yang sesat. Mereka juga menyusup di banyak negeri dan bangsa. Mohon maaf, King Richard Inggris haplogrupnya G, bapaknya Henry haplogrupnya I, ibunya orang putri Prancis. Kok bisa bapaknya I, anaknya G? Ini mengobarkan perang salib ketiga. Bagaimana seorang Yuya, wazir agung Mesir, haplogrupnya G, dia kemudian menjadi wazir agung, menjadi mertuanya Fir'aun Amenhotep ketiga. Dia yang pertama kali mengangkat Fir'aun menjadi Tuhan, dan dia sendiri menjadi Father of God. Anaknya nanti Anem dan Ai itu juga menjadi Father of God. Nanti dia juga akan meracuni Fir'aun Tutankhamun, menyusup ke segala bangsa mereka. Bagaimana Stalin juga menyusup untuk melakukan pemberontakan revolusi Bolshevik 1917 di Rusia, meruntuhkan 3 abad kekuasaan dinasti Tsar Rusia Romanov yang dibantai oleh mereka. Dia kemudian membuat kelaparan, 7 juta orang mati. Dia membantai pemimpin Lenin dan seterusnya, sesama komunis, kalau nggak salah 11 juta orang. Dia mengobarkan perang dunia kedua, 70 juta orang mati. Bagaimana grup G yang lain, Al Capone, menjadi penjahat mafia Sisilia Italia. Jelas-jelas dia seorang Yahudi Italia. Dalam dirinya ada G, P303. P303 ini, kode ini juga ada di dalam Pak Alwi Yaman. Yang bicara ilmu pengetahuan, Pak, bukan saya yang bicara, ahli genetik. Bagaimana ikonoklasme di dalam Bizantium atau Romawi Timur, ikonoklasme ini menghancurkan ikon-ikon Kristen Ortodok di zaman itu. Ketika kemudian Raja, sebentar, banyak yang ditulis jadi lupa. Dimana ketika Raja Leo ketiga bersahabat dengan Hagan Bihar, seorang raja bangsa Khazar haplogrup G. Kemudian dia punya anak Konstantinus V, dinikahkan dengan Siksak atau Iren, anaknya Kagan Bahar itu, raja apa namanya, raja Khazar itu.
Kemudian akhirnya punya anak Leo keempat, Leo ketiga, Konstantinus kelima, dan Leo keempat ini menghancurkan simbol-simbol agama Kristen Ortodok, sehingga sampai hari ini Kristen Ortodok yang banyak di Rusia begitu bencinya kepada orang-orang Khazar yang ada di Israel. Jangan salah kalau Rusia hingga saat ini mereka tidak akan pernah setuju dengan gerakan Zionis Israel karena dendam sejarah di masa silam. Bagaimana pada zaman itu Iren atau Siksak ini yang jadi permaisuri Konstantinus kelima, dia membuat pakaian Khazar menjadi populer di negara Bizantium atau Romawi Timur, yaitu memakai kerudung dan baju apa kayak rok gitu loh. Ya kayak Habib itulah. Pakaian secara tidak sadar itu akan membuat kita terkooptasi secara budaya, maka akal pikiran kita, kesadaran kita juga akan terkooptasi. Jadi jenengan harus bangga pakai blangkon, harus bangga pakai sarung, harus bangga pakai baju surjan, harus bangga dengan lambang wayang yang ada di yang ada di rumah-rumah Anda, harus bangga dengan keris. Kita harus bangga dengan kebudayaan kita. Kalau tidak, siapa yang nguri-nguri? Kalau ini kita sudah tercabut dari akar budaya kita, setinggi apapun pohon akan tumbang. Itu yang bisa saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.